Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ari Purwaningsih. Saya Kepala MI Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten, di mana di madrasah kami pada tahun 2022 ini sedang mengadakan program yang kami namakan sebagai program Sekolah Ekonomi Sirkular, di mana program ini juga mendapatkan pendampingan dari PSPD Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa program yang kami canangkan di dalam program ekonomi sirkular di madrasah kami. Di antaranya adalah yang pertama, kami mengadakan MOU ataupun kerjasama dengan Bank Sampah Desa Srebegan yang bernama Salasa Sita. Hal ini sudah kami wujudkan selama kurang lebih 2 tahun. Kami bekerja sama dengan Bank Sampah Desa, di mana sampah-sampah kertas maupun barang-barang yang sudah tidak terpakai di madrasah yang masih bisa digunakan oleh pihak dari Bank Sampah, kita jual ke pihak Bank Sampah. Kemudian hasilnya itu dapat kita gunakan untuk membeli tanaman hias maupun membeli pot yang kita gunakan sebagai penghijauan madrasah. Program ekonomi sirkular yang kedua, kami juga mengadakan sosialisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten. Kami sampaikan program kami ke pihak Humas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten untuk mendapatkan pendampingan maupun sosialisasi terkait edukasi kepada peserta didik kami, agar kami mendapatkan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, mulai lingkungan hidup yang ada di sekitar rumah, di sekitar lingkungannya maupun di madrasah. Selain itu juga kami mendapatkan beberapa edukasi terkait dengan betapa pentingnya kita mengolah sampah yang ada di sekitar kita agar menjadi barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Di madrasah kami juga ada program untuk memperbaiki kembali kondisi beberapa sarana prasarana yang ada di madrasah, terutama meja kursi yang digunakan untuk peserta didik kami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ketika ada beberapa sarana prasarana yang rusak, itu kami perbaiki kembali agar dapat digunakan lagi oleh peserta didik kita, sehingga beberapa prasarana itu dapat dimanfaatkan kembali. Sahabat Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu gudang di madrasah kami, di mana salah satu karyawan dari madrasah kami, yaitu beliau Bapak Supriyadi, sedang mengupayakan untuk proses perbaikan kembali meja kursi di dalam gudang ini untuk kami perbaiki kembali agar dapat dimanfaatkan, dapat digunakan kembali oleh peserta didik kami. Nah, saya boleh bertanya dengan beliau Pak Priyadi. Pak Pri, saya izin bertanya nggih? Bisa nggih. Untuk proses perbaikan kembali meja kursi yang tadinya sudah tidak terpakai nggih Pak Pri? Ketika ini diperbaiki kembali, katakanlah meja ini awalnya adalah meja yang panjang itu ya, kemudian yang double itu untuk satu meja untuk 2 anak itu nggih. Ya. Terus kemudian sekarang diperbaiki lagi menjadi dipotong-potong menjadi meja yang single gitu nggih. Ya. Single untuk 1 anak. Berarti ini dipotong. Dipotong. Nah, proses seperti ini apakah lebih ekonomis daripada beli yang baru
kan ini kan ada barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Begitu Pak Pri. Saya minta informasinya. Untuk perbandingan beli sama perbaikan itu lebih efisien kita perbaiki. Oh, begitu. Di samping itu nanti kalau kita beli, Ya. kayunya kan jadi limbah. Nah, Kasihan, betul. Itu kayunya masalahnya bagus. Iya, Tua, masih bagus jadinya, nggih, ya. masih bagus. Jadi ini tinggal proses diperbaiki kembali begitu nggih. Betul nggih. Betul. Oke, terima kasih informasinya Pak Priyadi. Ya. Jadi ini salah satu program ekonomi sirkular di madrasah kami untuk merepair ya, untuk memperbaiki kembali meja kursi yang sudah tidak terpakai kemudian agar dapat digunakan lagi dan diperbaiki menjadi meja kursi yang lebih baik lagi dan tetap kuat ya, tetap kuat dan apa namanya ya, kayunya masih layak dan masih bagus begitu nggih Pak Pri. Tinggal nanti dipoles dengan apa Pak Pri? Plitur ya, dipoles dengan plitur, dirapikan, dibersihkan lagi sehingga menjadi seperti baru lagi. Oke. Terima kasih nggih Pak Priyadi. Potong kita jadikan yang single. Oh, begitu. Jadi kan kayaknya Masih bagus. layak, masih bagus. Nanti kita Ya. bentuk lagi, baru sudah layak kita pakai. Begitu. Nah, ini buat kaki sebelahnya sini. Berarti nanti tinggal ditambahkan kayu-kayu tambahan untuk menjadi meja yang single itu nggih. Kan nanti kita baca ini kursi yang kita manfaatkan untuk kaki. Oh nggih, ya, sip. Nah, ini bapak-bapak tukang yang sedang mengerjakan proses perbaikan kembali yang meja besar tadi, yang meja double menjadi meja single. Ini masih proses mentahnya ini. Panjang ini nanti diperbaiki lagi menjadi apa Pak Pri? Ini kursi panjang, kita Yeah. bisa dipakai lagi. Ya. Nah, nanti kita buat kaki ini. Buat kaki. Oh, ya. Kita baca kayu lagi. Diambilkan dari kursi yang sudah tidak terpakai, kita manfaatkan kayunya, digunakan untuk kaki-kaki untuk yang meja single. Oh, gitu. Oke. Alhamdulillah masih tetap bermanfaat ya Pak Pri ya. Ya, ini limbah. Berarti limbah kayu ya Pak Pri? Ya, lipat tapi kan masih bagus. Iya, betul. Penggunanya udah lain. Iya. Bukan kan begini. Iya. Belum ada. Oke. Nah, ini Bapak tukang kami sedang melakukan proses pembersihan meja-meja yang tadinya kotor oleh beberapa tulisan yang tidak berguna. Ini dibersihkan oleh Bapak tukang, kemudian bagian meja diratakan. Kemudian ada meja yang mungkin perlu ditutup dengan apa nggih Pak? Ditutup dengan plitur. Kalau dempul niku? Oh, dempul sama plitur nggih. Ya. Ini Bapak tukang kami di madrasah yang sedang mengerjakan proses perbaikan meja kursi agar dapat digunakan lagi dan menjadi sarana dan prasarana yang lebih bersih dan bagus yang bisa digunakan untuk peserta didik kami. Nah, di sini ada kursi yang mungkin perlu ditambahi beberapa kayu untuk agar lebih kuat lagi. Terus kemudian ini kursi yang sudah dibersihkan, kemudian untuk diproses diberi plitur agar warnanya menjadi cantik dan bagus lagi ya. Sahabat Indonesia, inilah meja kursi di MI Muhammadiyah Srebegan yang mengalami proses repair atau kami perbaiki kembali ya. Mungkin ada beberapa lubang yang
dibersihkan, kemudian ditutup dengan dempul oleh Bapak tukang, kemudian diratakan kembali dan kemudian dicat ulang ataupun dipelitur agar menjadi bersih dan rapi kembali ya. Di madrasah kami juga mengajak peserta didik kami untuk mengkampanyekan agar anak-anak bijak dalam mengelola sampah. Dalam hal ini kami buat dalam kegiatan kampanye minim sampah. Selain itu kami juga menyediakan 3 buah tempat sampah yang kami pilah-pilah, yaitu sampah yang tergolong di dalam sampah plastik, kemudian sampah yang tergolong di dalam sampah daun, dan sampah yang tergolong di dalam sampah kertas. Kami berikan edukasi kepada para peserta didik kami agar mereka juga mengetahui ketika mereka memilah-milah sampah, mana ini sampah plastik, mana ini sampah daun, mana ini sampah kertas, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah sesuai dengan pemilahan sampahnya tadi. Selain itu kami juga mengajak para peserta didik kami untuk mengikuti kegiatan di dalam program ekonomi sirkular ini yang kami padukan dengan kegiatan pembelajaran, ya ini juga dimasukkan di dalam silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga mendampingi para peserta didik kami saat mereka membuat prakarya dari barang-barang bekas. Itu ada beberapa prakarya yang dibuat, misalnya dari tutup botol, kemudian dari kertas-kertas ataupun koran yang sudah tidak terpakai, ataupun kalender bekas ya yang sudah tidak terpakai, kemudian botol-botol bekas. Terus kemudian ada beberapa barang-barang bekas yang mereka dapat manfaatkan itu menjadi barang-barang yang justru mempunyai nilai ekonomis dan justru dapat digunakan kembali untuk menjadi prakarya yang bermanfaat. Oke, Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, kita akan menyaksikan salah satu kelas yang berpraktik untuk membuat prakarya dari barang-barang bekas ini. Mari kita saksikan. Figuran dari koran bekas. Ya, dari kertas koran. Untuk tahap yang pertama, nanti kalian gunting dulu korannya. Ukurannya sembarang, nggak harus sama punya buku. Ini gunting dulu aja, ya. Nah, sudah. Bentuknya jadi seperti ini ya, sudah guntingan. Setelah digunting, diapakan? Kita gulung. Kita gulung, Mbak. Yuk, gulung, Mbak. Sudah jadi gulungan seperti ini. Ada banyak ya ini ya, Mas Farel. Sudah jadi. Sekarang kita siapkan karton bekas. Kasih lem. Mas Farel, kasih lem. Ya. Kasih lem ya. Dah, kita lihat kasih lem. Ayo, kasih lem. Pak Feli sudah? Fotonya kecil seperti ini. Di atas dan di bawah boleh ditempel kertas gulungan lagi ya. Disesuaikan ukurannya dengan lebar foto yang akan ditempel. Jadinya seperti ini. Ini Mbak Feli. Sudah jadi. Laki itu beda ya. Lebih rapi yang mana? Kasih lem dulu. Lebih rapi yang cewek. Apa? Oh, kasih gulungan kertas.
sampai penuh. Satu lagi. Ada. Jadilah hiburan dari peran bekas Mas Lare. Inilah hasil karya anak-anak kelas 3B dalam membuat prakarya yang terbuat dari kertas minyak bekas menjadi prakarya hiasan dinding yang sangat cantik yang bisa digunakan untuk pajangan kelas. Baik, Bapak Ibu dan sahabat Indonesia dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Ini merupakan program ekonomi sirkular yang sedang kami canangkan di madrasah kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.